Salam saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bersama saya hamba Tuhan Pastor Denis Mungangai akan mengungsikan firman Tuhan melalui khotbah ini. Khotbah ini bertajuk Aku akan kembali. Teks firman Allah kita boleh baca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat 6 dan ayat 12 hingga ayat 14. Amanat teks. Kepastian kedatangan yang memberi penghiburan dan cabaran kepada setiap orang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita teruskan perkongsian firman Tuhan ini, adalah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terima kasih karena Engkau memakai hamba untuk mengungsikan firman-Mu. Hamba yang pun dengan kekurangan kelemahan ini ya Tuhan. Memohon pimpinan, hikmat, kebijaksanaan dari kerajaan surga melalui Roh Al-Kudus. Terima kasih Tuhan. Sehingga hamba dapat menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Pimpin juga yang mendengarkan firman-Mu ini melalui Roh Kudus, agar mereka dapat mengerti dan seterusnya dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih sudah mendengar menjawab doa ini. Di dalam namamu Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Baik saudara yang kekasih dalam Tuhan, aku akan kembali. Mari kita bacakan teks Alkitab terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada poin-poin penting ataupun pelajaran penting yang kita dapat pelajari melalui teks firman Allah melalui khotbah ini. Mari kita bacakan firman Tuhan. Ayat yang pertama Yohanes 14 ayat 1 sehinggalah ayat ke-6 dan seterusnya kita akan baca ayat 12 hingga ayat 14. Ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa kira-kira yang akan kita pelajari daripada teks Alkitab ini? Sebelumnya, mari kita baca ayat yang ke-12 hinggalah ayat ke-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan punya amanat kepada kita untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Mari kita masuk ke dalam khutbah ini melalui pelajaran-pelajaran penting yang akan kita dapati melalui teks Alkitab, melalui khutbah ini. Mari kita teruskan saudaraku. Amanat khutbah
peristiwa penyaliban Yesus Kristus, Juru Selamat kita di kayu salib, adalah suatu sejarah yang agung dalam kisah hidup manusia. Tidak ada perkara lain yang dapat menandingi Bukit Golgota, tempat anak alam mati, untuk menebus manusia dari dosa mereka. Kemuliaan akan kedatangannya yang kedua kali. Yesus berfirman, "Aku akan datang kembali." Ayat yang ketiga. Daripada khutbah ini, saudaraku, kembali saya ingatkan bahwa kita akan belajar poin-poin penting melalui khutbah ini. Nah, yang pertama, saudaraku, ada 4 poin penting yang akan kita dapati pelajarannya daripada melalui khutbah ini. Yang pertama, saya sebutkan di sini, yaitu kepastian tinggal bersama Dia. Dan yang kedua, kepastian kedatangannya. Yang ketiga, penghiburan dari kedatangannya. Dan yang keempat, cabaran akan kedatangannya. Ini pasti menjadikan iman percaya kita dikuatkan serta diteguhkan. Tetap setia dan lebih mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup, sementara menunggu Dia datang kembali untuk kali kedua di dunia ini. Mari kita bahas setiap satu poin penting daripada khutbah ini. Sesungguhnya, saudaraku, setiap poin penting ini didasari oleh firman Tuhan. Yang pertama, kepastian tinggal bersama Dia. Kita boleh baca ayat kedua dan ketiga. Dan yang kedua, kepastian kedatangannya, ayat ketiga. Yang ketiga, penghiburan dari kedatangannya, ayat 1, 3, dan 6. Dan yang keempat, cabaran kedatangannya, ayat 12. Mari kita bahas. Nikmati firman Tuhan ini. Yang pertama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kepastian tinggal bersama Dia. Yohanes 14 ayat 2 hingga 3. Saudaraku, ini adalah Yesus sendiri yang mengatakannya. Kata Yesus, ayat 2 hingga 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya dan saudara-saudari di dalam Kristus berada. Di mana Yesus berada, kamu juga berada. Dan tempat itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini suatu yang pasti, saudaraku. Yesus katakan, selanjutnya, setelah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, ini adalah janji Tuhan, kepastian tinggal bersamanya, bersama Dia, bersama Tuhan. Saya garis bawahi, menyediakan tempat bagimu itu pasti. Membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, kata Yesus. Ini adalah suatu yang pasti, kepastian tempat tinggal atau tinggal bersama Yesus. Sorga adalah rumah dan bukan kemah atau tempat berteduh sementara. Itu adalah suatu tempat kediaman yang kekal, saudaraku, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, supaya di tempat di mana Ia berada, katanya, mereka pun berada. Ini juga menyiratkan
hal yang disebutkan banyak ayat lainnya, bahwa inti kebahagiaan surga adalah bersama Kristus di sana. Seperti dalam Yohanes 17 ayat 24, Filipi 1 ayat 23, dan 1 Tesalonika 4 ayat 17 yang mengatakan surga atau di mana Yesus berada adalah suatu hal yang menggembirakan. Kebahagiaan akan dimiliki oleh setiap orang yang tetap setia atau yang menang, dijemput oleh Tuhan pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Kristus menyebutkan keberadaannya di sana di masa sekarang. Saudaraku, Yesus berada di tempatnya. Yesus berada di surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudari. Yesus begitu senang menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudari. Sehingga tempat itu nanti akan kita tujui, ataupun tempat itu menjadi kediaman kita yang bukan sementara, tetapi kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah kepastian tinggal bersama Tuhan, tinggal bersama Yesus. Nah, yang kedua, poin penting melalui pelajaran ini yang kita dapati, yaitu kepastian kedatangannya. Yohanes 14 ayat 3. Firman Tuhan katakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ini suatu yang pasti. Kita memiliki jaminan dalam firman Allah. Kedatangan Yesus yang pertama kali adalah nyata dan benar. Itu sudah terjadi. Dan saya percaya juga terkait akan kebangkitannya adalah benar dan nyata. Sama seperti firman-Nya. Itu sudah nyata. Perjanjian lama berakhir dengan kedatangan kedua kali Yesus. Dan pasti begitu juga perjanjian baru. Dunia juga akan berakhir dengan kedatangannya. Ini suatu yang pasti. Kepastian kedatangannya, saudaraku. Kebangkitan adalah pasti. Terkait kepastian kedatangannya, maka kebangkitan yang pasti juga itu akan terjadi. Karena Yesus sendiri adalah buah pertama dari orang mati. Karena Dia, kita tahu apa arti kehidupan dan hidup kekal. Kita akan bertemu nanti bila Dia datang. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jika kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit kembali, begitu juga dengan orang yang sudah mati di dalam Yesus, mereka akan dibangkitkan Allah bersama dengan mereka. Ini suatu yang pasti. Suatu yang pasti, kedatangannya itu tidak dapat disangkal. Itu tidak pernah dilalaikan. Itu akan disempurnakan. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 11.
Mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata-kata ini pula diucapkan oleh malaikat Tuhan saat Yesus terangkat ke langit, naik ke surga. Para muridnya yang disebut juga orang Galilea sedang memperhatikan peristiwa itu. Malaikat itu katakan, saya garis bawahi di sini saudaraku, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Suatu yang pasti tentang kedatangannya yang kedua kali. Demikian saudaraku untuk poin yang kedua ini. Baik, poin yang ketiga daripada perkongsian firman Tuhan ini ataupun melalui khutbah ini saudaraku, penghiburan dari kedatangannya. Yohanes 14 ayat 1, 3, dan 6. Kita bacakan firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, jadi penghiburan pada kita semua bahwa Yesus, saya dan saudara mendapatkan kepastian di sini bahwa tidak ada lain, ya, tidak ada nama lain yang dapat kita percayai adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu hanya Yesus Kristus. Oleh itu, hiburkanlah satu sama lain dengan perkataan ini. Kata ini tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 18. Ajaran tentang kedatangan Yesus kedua kali bukan untuk menakutkan orang, saudaraku, tetapi tetap untuk menghiburkan umat percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan seruan penghulu malaikat, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kedatangan Yesus adalah nyata, dilihat dan pribadi. Ia adalah kejadian paling mulia yang akan disaksikan nanti oleh dunia. Saudaraku, begitu menghibur saya dan saudara. Begitu menghibur sekali peristiwa kedatangan itu. Alkitab berkata, kita tidak akan semuanya mati, tetapi kita akan diubah dalam sekelip mata. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Saudaraku, ayat ini bukan hanya khusus untuk yang berduka cita ataupun yang ditinggalkan, ya. Bukan hanya dikhususkan apabila ada yang meninggal, tetapi ini juga berkata tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang menghiburkan itu. Alkitab juga mengatakan tubuh kita yang fana akan diganti dengan tubuh yang tidak fana. Filipi 3 ayat 21. Dan kata-kata pemazmur ini, saya begitu setuju saudaraku. Pasti saudara-saudari yang mendengarkan, yang membacakan firman ini juga akan setuju. Yang mengatakan demikian, pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Wah, haleluya. Puji Tuhan. Demikian saudaraku, saat kita dibangkitkan atau saat kedatangan Yesus yang
sudah meninggal, saat dia bangun, dia merasa puas memandang, melihat wajah Tuhan. Ya. Wajahmu, rupamu. Yang terdapat dalam Mazmur 17 ayat ke-15. Selanjutnya, kita ditanya untuk poin yang ketiga ini, saudaraku. Apakah keadaan kita pada hari kebangkitan? Ya. Apakah keadaan kita pada hari kebangkitan? Apakah kita seperti, atau adakah kita seperti Yesus? Dengarkan ini. Kita yang masih hidup akan diangkat dan bertemu dengan mereka di awan-awan, dan kita akan senantiasa bersama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Pastikan ini, saudaraku. Tentu pertemuan kita dengan Yesus akan seronok sekali. Bukankah ia sungguh ajaib? Kita akan bertemu dengan Tuhan dan dengan mereka yang telah dibangkitkan. Poin yang terakhir daripada khutbah ini, cabaran kedatangannya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudaraku, cabaran itu adalah seperti yang kita dengar tadi, melakukan pekerjaan-pekerjaan sama seperti yang Yesus kerjakan. Mungkin itu lebih besar lagi pekerjaan itu. Bersaksi, ya. Dan apapun pekerjaan kita terkait menyebarluaskan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Ini satu daripada cabaran, dan mungkin terkait juga cabaran sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali adalah kita akan berhadapan dengan tentangan yang ada sekarang ini juga, yaitu wabah COVID-19 atau pandemi COVID-19, ya, penderitaan, bencana alam dan lain sebagainya. Namun Tuhan berjanji menyertai. Kembali kita dengarkan firman Tuhan. Kebenaran yang keempat terdapat di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Bertemu dengan Tuhan. Ini suatu yang pasti, saudaraku. Suatu cabaran, bersediakah saudara untuk pertemuan ini? Dapatkah saudara katakan, saya telah mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia. Saya telah bersaksi untuk Tuhan. Bila dia datang, saya tidak mau dia menjumpai persepuluhan saya di bank, bir, atau minuman keras di dalam peti sejuk, atau di dalam almari. Saya tidak mau dijumpai dengan kebencian dan iman yang suam. Pastikan nih, saudaraku. Kepastian kedatangan Yesus harus menjadi satu cabaran bagi kita sebagai umatnya. Kita dapat bergantung pada kepastian kedatangannya. Pengharapan kedatangannya menjadi penghiburan kita. Yesus datang untuk umatnya. Orang Kristen memiliki jaminan dan pengharapan karena kebangkitan Yesus Kristus dan janji kedatangannya kedua kali. Jadi pertanyaan, adakah saudara memiliki harapan itu hari ini? Kemanakah saudara menuju? Pena Inspirasi mengatakan demikian. Pada waktu Juru Selamat hampir berpisah dari murid-muridnya, ia menghibur mereka dalam kesedihan mereka dengan jaminan bahwa ia akan datang lagi. Katanya, janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku. Yohanes 14 ayat 13. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, saudaraku, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Matius 25 ayat 31 dan 32. Kemenangan akhir 315. 1 bab 17, tajuk berita kedatangan Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kesimpulan daripada khutbah ini, saudara-saudariku, di dalam Yesus Kristus, semua umat Allah memiliki juru selamat di dalam Yesus Kristus. Kita telah bertemu dengan Dia melalui firman-Nya. Dan jika kita perlu mati sebelum kedatangannya, itu tidak mengapa. Karena Dia tidak akan lupa kepada kita. Sebab Dia telah berjanji, Aku akan datang kembali. Amin, saudaraku. Amin. Menjadi ajakan dan penutup khutbah ini. Adakah saudara-saudari memiliki pengharapan itu hari ini? Ajakan dan pertanyaan saudaraku. Adakah saudara-saudari memiliki pengharapan itu hari ini? Kemanakah saudara-saudari menuju? Marilah pada hari ini setiap satu kita, para pemimpin keluarga, para umat-umat Allah, tetap memilih dan mengambil keputusan yang tepat dan tidak berbelah bagi untuk tetap setia dan menurut akan segala perintah Allah sampai kepada kedatangannya. Puji Tuhan, terima kasih atas pendengaran semua umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala untuk menutup pelajaran khutbah ini. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah menyatakan kepada kami kebenaran akan tempat tinggal atau tinggal bersama Tuhan di surga, akan kepastian kedatangan Tuhan, akan penghiburan daripada kedatangan Tuhan dan cebaran kedatangan Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan hikmat dan juga Tuhan menyanggupkan kami melalui Roh Kudus. Terima kasih juga Tuhan, malaikat-Mu terus menjaga melindungi kami selama kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali di dunia ini yang tidak lama lagi. Terpuji nama Tuhan, terima kasih sudah mendengar menjawab doa ini, juga sudah mengampuni segala dosa kesalahan kami. Karena semua ini hamba serahkan dan mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat pribadi kami masing-masing. Amin.